Selamat sore, Pak Tahta. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai X-ray diffractions atau XRD. Presentasi ini akan membahas tentang prinsip dasar dari XRD hingga penerapannya di berbagai industri. Mungkin kita bisa mulai dari pengertian XRD itu sendiri. Apa itu X-ray diffraction atau XRD? XRD adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur kristal, komposisi fasa, dan sifat struktural suatu material. Caranya adalah dengan menembakkan sinar X ke sampel, kemudian menganalisis dan pola diffraksi tersebut atau penggunaan yang dihasilkan. Ada beberapa alasan mengapa XRD ini penting untuk digunakan. Yang pertama adalah sifatnya yang destruktif, artinya sampel tidak dirusak setelah diuji. Kedua, XRD mampu melakukan identifikasi fasa material secara akurat. Dan ketiga, hasil pengujiannya menghasilkan data yang terukur sehingga bisa dianalisis lebih lanjut. Baik, saya Aprilia, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, selanjutnya adalah hukum Bragg. Prinsip kerja XRD didasarkan pada hukum Bragg. Jadi, ketika sinar X mengenai bidang-bidang atom dalam kristal, sinar tersebut akan dihamburkan. Jika hamburan ini saling menguatkan satu sama lain atau disebut interferensi konstruktif, maka akan terbentuk puncak difraksi yang bisa kita ukur. Nah, hubungan ini dirumuskan dalam persamaan N dikali lambda sama dengan 2D sin theta, di mana N adalah orde difraksi dalam bentuk bilangan bulat, lambda adalah panjang gelombang sinar X, D adalah jarak antar bidang kristal, dan theta adalah sudut datang sinar X. Jadi, dari rumus inilah kita bisa menghitung jarak antar bidang kristal suatu material berdasarkan sudut difraksi yang terdeteksi. Oke, selanjutnya adalah komponen utama alat XRD. Untuk menjalankan proses, alat XRD terdiri dari 5 komponen utama. Pertama, sumber sinar X berupa X-ray tube dengan target logam yang menghasilkan sinar X. Kedua, sampel holder, yaitu tempat sampel diletakkan dan diputar selama pengukuran berlangsung. Ketiga, ada detektor yang berfungsi menangkap dan mengukur intensitas sinar X yang terdifraksi. Keempat, ada goniometer yang mengatur sudut antara sampel dan detektor secara presisi. Dan yang terakhir, ada software analisis yang mengolah data hasil pengukuran menjadi grafik difraktogram. Sekarang kita masuk ke tahapan kerja XRD secara keseluruhan, yang terdiri dari 5 langkah. Pertama, preparasi sampel, di mana sampel berupa bubuk atau padatan disiapkan pada sampel holder. Kedua, penembakan sinar X. Sinar X ditembakkan ke sampel pada rentang sudut tertentu. Ketiga, deteksi difraksi. Detektor menangkap sinar yang terdifraksi dari kisi kristal. Keempat, difraktogram, di mana data hasil pengukuran diolah menjadi grafik. Dan kelima, identifikasi fasa. Pola yang terbentuk dicocokkan dengan database untuk mengidentifikasi jenis material atau fasa yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, slide 6. Setelah memahami cara kerjanya, XRD ini ternyata banyak diterapkan di berbagai sektor industri. Di bidang farmasi, XRD digunakan untuk memastikan bentuk kristal atau polimorf obat, karena hal ini mempengaruhi kelarutan dan efektivitas obat tersebut. Di sektor pertambangan, XRD membantu mengidentifikasi jenis mineral dalam biji untuk menentukan metode pengolahan yang tepat. Di industri logam dan metalurgi, XRD dipakai untuk menganalisis fase kristal panduan logam serta tegangan sisa atau residual stress. Dan di sektor semen dan bangunan, XRD digunakan untuk mengatur kualitas melalui identifikasi fasa mineral dalam klinker semen. Sebagai kesimpulan, dapat kami sampaikan bahwa XRD adalah teknik untuk mengidentifikasi fasa, struktur, dan sifat kristal pada suatu material secara akurat dan non-destruktif. Prinsip kerjanya didasarkan pada hukum Bragg yang menjelaskan intervensi konstruktif sinar X pada kisi kristal. Dan seperti yang sudah dijelaskan, bahwa XRD ini banyak diterapkan di berbagai industri, mulai dari farmasi, pertambangan, metalurgi, hingga pembangunan. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk pengerjaan materi pada XRD ini sendiri. Demikian dari kelompok kami mengenai XRD atau X-ray diffraction. Kami harap materi ini bisa memberikan pemahaman mengenai prinsip dasar penerapan XRD dan pengujian karakteristik material. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya.